Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan saya dan juga kesayangan kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu karena kali ini saya akan membagikan sebuah kisah hidup. Kisah yang bukan hanya menyentuh, tapi juga menyimpan pelajaran berharga yang mungkin bisa menggugah hati kita semua. Cerita ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, tapi cermin dari kenyataan yang bisa saja terjadi pada siapapun. Dan jika ada nama tokoh atau kejadian yang terasa familiar, mohon dimaklumi ya, karena demi menjaga privasi, semua sudah kami somarkan. Sebelum kisah dimulai, yuk tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Siapa tahu ada yang satu kota yang sama. Jangan sungkan untuk saling kenalan, karena dari perkenalan kecil bisa tumbuh jadi silaturahmi besar. Dan semoga dari silaturahmi ini, Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, dan luaskan rezeki kita semua. Amin. Di sebuah desa kecil, tersembunyi di kaki Gunung Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Ridho. Desa itu tenang dan sunyi. Sawah-sawah membentang sejauh mata memandang. Pagi-pagi, kabut menggantung rendah di atas pohon mangga tua di tengah lapangan. Ridho tumbuh sederhana. Setiap hari, kakinya kotor oleh lumpur, tangannya kasar oleh tanah. Tapi matanya menyimpan cahaya harapan yang besar. Sejak kecil, Ridho bermimpi. Suatu hari nanti, ia akan pergi jauh, keluar dari batas sawah dan langit kampung. Dan pada usia 18 tahun, mimpi itu memanggil. Dengan modal nekat dan doa seorang ibu, izin merantau jauh ke Pulau Sulawesi. Sulawesi menyambut Ridho dengan keras, bukan dengan karpet merah, tapi dengan jalanan berdebu dan malam-malam penuh lapar. Hari pertama, Ridho tidur beralaskan kardus bekas. Atapnya, langit luas, dan bintang yang terlalu jauh untuk disentuh. Tapi Ridho bertahan. Pagi harinya, ia berjalan dari warung ke warung, menawarkan diri. Hingga akhirnya, seorang pemilik warung bakso, seorang bapak tua berkumis tebal, berkata, "Loh, kalau mau kerja bantu-bantu, ya sudah, mulai sekarang ya nak." Dan begitu, hari-hari Ridho dipenuhi aroma kuah bakso dan peluh keringat, mencuci mangkok, mengantarkan pesanan, membersihkan meja, dan melakukan pekerjaan berat lainnya. Setiap malam, di kamar kos kecil berdinding triplek, Ridho menghitung uang recehnya sambil berbisik pada diri sendiri. Sedikit lagi, 2 tahun berlalu. Akhirnya, dengan tabungan yang dikumpulkan receh demi receh, Ridho membeli sebuah motor bekas. Motor tua, berwarna putih kusam. Tetapi baginya itu harta karun. Ridho menamainya si putih. Setiap malam, ia membersihkan motornya dengan kain lusuh. Memandanginya seperti seorang ayah menatap anak pertamanya. Motor itu mengantar Ridho ke sadit-sadit kota yang belum pernah ia injak. Membawanya ke pantai, ke bukit, ke pasar malam. Dengan si putih, Ridho merasa hidup, merasa bebas. Namun hidup, seperti biasa, punya rencana lain. Suatu malam, ponselnya berdering. Suara dari seberang terdengar berat dan lemah. Suara ibunya. Sang ibu berkata, "Doh, pulanglah nak, ibu sakit." Ridho mematung. Genggamannya pada ponsel mengencang. Tanpa ragu, ia menjual si putih, motor yang penuh kenangan itu.
Dengan uang hasil penjualan, Ridho pulang dengan hati remuk, tapi penuh tekad di kampung. Ibunya terbaring lemah, tapi saat melihat Ridho, ia tersenyum kecil dan berbisik, "Yang penting kamu pulang, Nak." Ridho merasa dunia berhenti sejenak. Setelah beberapa bulan mengurus ibunya, Ridho sadar ia perlu mencari penghidupan. Maka, dari sisa uang yang ada, Ridho membeli seekor kambing muda di pasar hewan. Seekor kambing berbulu coklat terang dengan mata jernih, seolah berbicara. Ia menamai kambing itu Lela. Dan sejak hari itu, Lela menjadi teman, keluarga, dan harapan baru bagi Ridho. Suatu pagi, saat Ridho membuka kandang, matanya membelalak. Di atas jerami kering, tergeletak satu butir telur putih, mengkilap, bulat sempurna. Ridho menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Mustahil, kambing kok bertelur?" Ia memandang Lela yang hanya mengunyah rumput santai, seolah tidak peduli. Ridho mengambil telur itu perlahan, mendekatkannya ke cahaya. Tapi aneh, telur itu tak ada retak, tak ada retakan kecil. Diam, sunyi. Keesokan harinya ada 2 telur, lalu 4, lalu 6. Ridho menggelengkan kepala, tak percaya. Cerita tentang kambing bertelur menyebar bagai api tertiup angin. Orang-orang berdatangan. Ibu membisikkan doa di mulut. Anak-anak berlarian sambil berteriak, "Telur ajaib, telur ajaib." Pak RT datang dengan tangan bertolak pinggang dan berkata, "Katanya kambingmu bertelur, Do." Ridho hanya bisa mengangguk bingung. Seorang tetangga, Bu Marni, berbisik kepada suaminya, "Jangan-jangan kambing itu peliharaan jin." Desa mulai bergolak antara rasa ingin tahu dan ketakutan. Ridho tahu ia harus menjawab semua tanya. Maka ia mengumumkan, "Sore ini kita pecahkan telur-telur ini bersama-sama." Matahari sore menggantung rendah, mewarnai langit oranye lembut. Orang-orang berkumpul. Ada yang membawa tikar, ada yang membawa termos teh hangat. Pak RT berdiri di depan kerumunan, memegang pengeras suara pinjaman dari SD desa, dan berteriak, "Kita saksikan, pecahkan telur ajaib Ridho." Dengan tangan gemetar, Ridho mengambil satu butir telur. Ia berkata dalam hati, "Apapun isinya, aku siap." Lalu, dengan satu ketukan keras, ia memecahkan telur itu. Dan dari dalamnya keluar lemboran-lemboran uang 100 ribuan. Berserakan di udara, mengkilap diterpa cahaya senja. Warga terdiam sejenak. Lalu, teriakan kegirangan memenuhi udara. Seorang ibu berteriak, "Ya Allah, duit beneran!" Anak-anak melompat-lompat kegirangan. Uang itu dihitung bersama-sama, berjumlah 5 juta rupiah. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara sirena meraung. Mobil polisi berwarna pudar berhenti di depan rumah Ridho. Dari dalamnya keluar Pak Rizky. Polisi tua berusia 47 tahun. Badan kekar, kumis tebal, wajah keras. Dengan langkah berat, ia mendekat dan berkata dengan suara berat, "Semua tenang. Ini harus diamankan sebagai barang bukti." Tanpa memberi kesempatan, Pak Rizky mengambil semua uang itu. Ridho spontan berkata, "Pak, itu uang saya dari telur kambing saya." Tapi Pak Rizky hanya menatapnya dingin dan berkata,
Ini demi ketertiban umum. Jangan banyak protes. Dan begitu saja, Rido kehilangan segalanya. Malam itu, Rido duduk di depan kandang, memandang kosong ke arah tempat telur-telur itu dulu berserakan. Tangannya memegang segelas teh yang sudah dingin. Angin malam berhembus perlahan, membawa suara jangkrik dari balik semak. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing. Rido bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini balasan karena aku berharap terlalu tinggi? Kambing Lela mendekat, menggesekkan kepala kecilnya ke lutut Rido, seolah berkata, "Aku di sini." Rido mengelus kepala Lela perlahan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Keesokan paginya, Rido bangkit. Dengan wajah yang masih lelah, ia berkata keras-keras, "Kalau dunia ini keras, aku harus lebih keras lagi." Ia mulai lagi dari awal. Membersihkan kandang, memberi makan Lela, mencabuti rumput liar di sekitar rumah. Desa yang kemarin ramai, kini sepi. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa orang menatap Rido dengan tatapan iba. Ada yang menggunjing di belakang. Kasihan, kasihan. Sudah kehilangan kambing, kehilangan duit pula. Tapi Rido tetap menunduk. Bekerja satu langkah kecil setiap hari. Satu harapan kecil yang tetap menyala di dalam dadanya. Suatu sore, Pak RT memanggil rapat warga di balai desa. Semua berkumpul. Suasana tegang. Pak RT berkata, "Kita harus membahas masalah telur kambing Rido ini dan tindak lanjut dari Pak Polisi Rizky." Seorang warga, Pak Budi, mengangkat tangan dan berkata, "Kita semua tahu uang itu dari telur ajaib. Kenapa malah disita begitu saja?" Yang lain menimpali, "Iya, kalau begitu semua kambing yang bertelur nanti diambil juga." Pak RT menghela napas panjang, lalu berkata, "Kita akan kirim surat keberatan ke kantor polisi." Rido hanya bisa tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dibantu oleh Pak RT dan beberapa pemuda desa, Rido membuat surat resmi dengan bahasa sederhana tapi penuh ketulusan. Surat itu menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil keajaiban, bahwa tidak ada unsur kejahatan, bahwa Rido membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibunya. Pak RT sendiri yang mengantarkan surat itu ke kantor polisi kota. Selama berminggu-minggu, Rido menunggu setiap suara motor lewat depan rumah. Hatinya berdegup. Setiap anjing menggonggong malam-malam, ia berharap itu kabar baik. Tapi waktu terus bergulir dan jawaban tak kunjung datang. Suatu malam, Rido mendapati Lela terbaring lemah. Bulu coklatnya kusam, matanya yang biasanya cerah kini sayu. Rido panik. Ia memanggil Pak Joko, tetangga yang pernah jadi mantri hewan. Pak Joko memeriksa Lela, mengusap perut kambing itu dan berkata, "Mungkin stres, mungkin juga efek dari bertelur aneh itu." Rido duduk di lantai kandang, memeluk Lela. Air matanya jatuh, membasahi bulu kambing kecil itu. Ia berbisik, "Maafkan aku, Lela. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik." Malam itu, Rido tidak tidur. Ia berjaga di samping kandang, memandang bintang-bintang yang redup. Keesokan harinya, Lela tak lagi bisa berdiri. Dengan hati hancur, Rido memutuskan membawa Lela ke kota. Naik angkot,
memeluk Lela sepanjang perjalanan. Di klinik hewan sederhana, dokter berkata, lambungnya rusak parah. Sebaiknya disuntik agar tidak kesakitan. Rido terdiam lama, menatap Lela, menatap mata sahabat kecilnya itu. Akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, kalau itu yang terbaik, lakukan. Dok, suntikan kecil itu mengakhiri segalanya. Rido memeluk Lela untuk terakhir kalinya, menguburnya sendiri di bawah pohon mangga tua di belakang rumah. Di atas makam kecil itu, Rido menancapkan sebuah papan kecil bertuliskan, Lela, sahabatku. Hari-hari berlalu, musim berganti. Orang-orang perlahan melupakan peristiwa telur ajaib. Desa kembali tenang. Rido tetap hidup sederhana. Ia mulai beternak ayam, menanam sayuran kecil-kecilan di pekarangan, membantu tetangga membangun rumah. Setiap malam sebelum tidur, Rido berdoa, memohon agar diberi kekuatan, agar diberi hati yang sabar, agar diberi rezeki yang halal. Meskipun hatinya pernah hancur, meskipun harapannya pernah direbut paksa, ia tetap memilih untuk percaya bahwa kebaikan pada akhirnya akan menemukan jalannya. Suatu sore, tukang pos datang membawa sebuah amplop coklat lusuh. Rido membukanya dengan tangan gemetar. Isinya surat resmi dari kantor polisi kota. Isinya pendek. Sehubungan dengan penyelidikan, uang yang disita dari saudara Rido dinyatakan bukan hasil tindak pidana. Uang sebesar 5 juta rupiah dapat diambil di kantor polisi pada jam kerja. Rido terdiam. 5 juta rupiah yang dulu begitu berarti, yang dulu begitu dia perjuangkan, kini terasa kosong. Rido pergi ke kantor polisi mengambil uang itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik biasa. Tak ada rasa bangga, tak ada rasa bahagia. Hanya ada kesadaran bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia pertahankan, tidak pernah benar-benar tentang uang, tapi tentang harapan, tentang keyakinan kecil di dalam dada bahwa hidup meskipun keras masih layak untuk diperjuangkan. Dengan uang itu, Rido membeli bibit sayuran, membangun kandang baru untuk ayam-ayam kecil, dan memulai lagi dari awal dengan tekad baru, dengan hati yang lebih kuat. Tahun-tahun berlalu. Rido kini dikenal sebagai petani muda sukses di desanya. Kebunnya hijau subur, ayam-ayamnya gemuk dan sehat. Orang-orang menghormatinya. Anak-anak kecil suka bermain di kebunnya, mendengarkan cerita tentang Lela, kambing ajaib yang bertelur. Rido tersenyum setiap kali mengenang masa itu. Bukan karena telurnya, bukan karena uangnya, tapi karena perjalanan panjang itu telah mengajarkannya satu hal, bahwa dalam hidup yang benar-benar ajaib bukanlah telur emas, bukanlah keajaiban mendadak, tapi keberanian untuk bangkit, untuk bertahan, untuk tetap percaya. Meski dunia mencoba merobohkanmu. Rido menatap langit senja, menghela napas panjang, dan berbisik, terima kasih Lela. Lela, aku akan terus berjalan